Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 1076. Ya. Mari Pak Gren kita mulai. Ya, baik. Pertanyaan pertama dari seorang perempuan usia 55 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jakarta dan merupakan jemaat GSKI. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pak, berkenan dengan kondisi adik ipar yang stroke ini. Ada seorang dokter Kristen yang mengaku biasa menangani pasien stroke dengan melakukan terapi. Menurut si dokter, adik ipar ini dapat kiriman santet di kakinya. Santet itu berhasil ditangkap oleh si dokter yang katanya bentuknya seperti batu. Di lain waktu katanya dapat kiriman santet lagi, yang setelah ditangkap wujudnya boneka putih dari kapas yang di bagian jidatnya ada jarumnya. Menurut Pak Eras, apakah yang dilakukan si dokter ini sebagai karunia mengusir setan atau malah dia sebenarnya berkawan dengan si setan? Apakah dibenarkan kalau santet itu dikembalikan ke pengirimnya? Si dokter ini selalu laporan ke suami saya kalau mendapat tangkapan tersebut. Saya tidak ingin suami terlibat dengan permainan si dokter ini, terutama dengan kuasa-kuasa gelap. Mohon saran Pak Eras bagaimana menyikapi hal ini. Banyak terima kasih Pak Eras. Saya tidak percaya. Saya khawatir dokter ini mengada-ada. Saya tidak percaya itu bukan berarti dia pasti salah. Saya kurang yakin aja. Bisa benar, bisa tidak, tapi lebih cenderung tidak. Karena saya belum pernah mendengar ada dokter yang setan ini, lalu setan ini. Karena kalau kita udah melepaskan seseorang, Tuhan bungkus dengan kuasa darah Tuhan, setan nggak gampang masuk. Ini keluar masuk kayak pintu pasar. Ini di mana tempatnya? Di Jakarta. Ya. Oh, jemaat GSKI loh dia. Jemaat GSKI. Coba dihubungi. Nanti kita hubungi ya. Ya. Biar didoakan oleh tim pelepasan kalau betul-betul itu ada kuasa gelapnya. Ya. Oke. Adiknya ya. Adik ipar. Kalau dokter itu memang hamba Tuhan bisa juga sih. Tapi kalau dokter saja saya nggak yakin. Ya. Oke. Teruskan. Baik, selanjutnya. Seorang perempuan 58 tahun, janda dengan 3 anak di Kalimantan Timur dan jemaat GSKI online. Kalau online itu artinya ikut hanya melalui online. Ya, betul. Oke. Kali ini pun saya tidak bertanya, hanya berterima kasih untuk respon dari tim Abam, juga sudah ditelepon dari pengurus Home Nusantara 5. Dan beliau sudah beberapa kali menelpon saya dan mengarahkan saya dan juga sebelumnya saya salah dengan menulis Home Nusantara 4. Terima kasih sekali lagi Pak Erastus, sehat terus ya. Dan tim, luar biasa tim Bapak juga sudah memberkati anak-anak di lapas, di mana ada tim yang selalu ikut memberkati mereka. Dari tim penggembalaan juga sudah menelpon saya. Tidak ada kata lain selain terima kasih. Sehat dan sukses selalu buat Bapak dan juga tim. Bapak Elohim Yahweh memberkati. Terima kasih. Oke. Jadi tim pengembalaan kita juga sudah menghubungi ibu ini untuk soal lapas ya. Pasti kita dukung pelayanan lapas ya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya masih ada seorang perempuan 53 tahun, janda dengan 3 anak di daerah Banten dan jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya hormati. Saya selalu ikut ibadah Bapak di Mall Arta Gading dan selalu ikut doa Bapak di pagi hari online. Maaf Pak, sebelumnya saya ingin bercerita tentang keajaiban Tuhan itu nyata. Dulu sebelum saya mengikuti ibadah gereja Bapak, saya hanyalah orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Pekerjaan saya dulu hanyalah buka konveksi kecil-kecilan, Pak. Singkat cerita di tahun 2010 lalu, saya punya penyakit ginjal yang mungkin kata dokter sudah tidak tertolong lagi. Di situ saya mulai berpikir, apakah ini cara Tuhan agar membuat saya bertobat? Mulai dari situ saya selalu berdoa pada Tuhan agar penyakit saya disembuhkan. Menginjak hari ke-7 saya berdoa. Tiba-tiba karyawan saya yang berinisial H memberikan ginjalnya dengan saya, Pak. Mungkin waktu itu usianya masih belasan tahun. Dia sudah menganggap saya seperti ibunya sendiri. Begitunya saya sudah menganggap si H ini seperti anak sendiri dan dia berkata, "Ibu, maaf, izinkan saya memberikan ginjal saya buat ibu." Lalu saya berpikir, apa mungkin ini cara Tuhan menyembuhkan penyakit saya dengan mengirimkan orang yang membantu saya? Tapi dia berkata, "Bu, maaf, jangan sampai keluarga saya tahu kalau saya memberikan ginjal kepada ibu." Singkat cerita, setelah setahun, H memberikan ginjalnya pada saya lihat luka jahitan di tubuh H sudah tidak ada berbekas. Dan saya kaget pas saya ajak si H ke dokter untuk cek, ternyata ginjalnya masih utuh.
Dan H pun tidak merasakan sakit sedikit pun pasca operasi ginjal, Pak. Wah. Sedangkan keluarga saya menyaksikan semua dari awal operasi hingga akhir operasi bahwa benar ginjalnya itu dikasihkan ke saya. Dari situ saya berterima kasih sama Tuhan. Karena bagi saya ini keajaiban yang sangat luar biasa. Singkat cerita, setelah 3 tahun, si H ikut saya. Tiba-tiba dia bilang, "Bu, maaf, tugas saya bersama ibu sudah selesai ya." Saya bingung dan saya berpikir, apakah saya ada salah? Lalu H sendiri yang jawab, "Saya mau cari pengalaman baru, Bu. Dan saya ingin menjadi anak yang mandiri, Bu." Sangat disayangkan bagi saya, Pak. Karena anak itu jujur dan tulus terhadap sesuatu. Barangkali di tempat ibadah Bapak ini ada bosnya si H. Saya titip dia dan urus baik-baik anak ini. Mungkin itu saja, Pak. Saya hanya ingin menitipkan H kepada bos barunya. Sehat selalu dan semoga Tuhan memberkati Bapak. Pak, maaf sebelumnya. Kalau ada yang tanya nomor saya jangan diberikan ya, Pak. Saya percaya dengan Bapak dan tim. Semoga Tuhan memberkati Pak Eras. Oke. Kok tahu bosnya baru di gereja kita ya? Tapi ini kesaksian yang bagus ya. Oke, Ibu bersama kami terus. Suatu hari Ibu akan bertemu H lagi. Dia tidak akan melupakan Ibu. Ibu tidak melupakan dia. Dia juga tidak melupakan Ibu. Ya? Ya, Ibu sudah menjadi bagian hidupnya karena dia memberikan bagian organ vitalnya ke Ibu. Ginjal kan? Ginjal. Oke. Dan saya ingatkan Ibu harus memberikan yang patut untuk dia. Ya. Yang itu tidak bisa terbeli dari siapapun karena mencari ginjal yang cocok dengan ginjal kita. Bisa adjust itu perlu nyari orang kebetulan bisa pas, ini luar biasa. Jangan Ibu pelit terhadap orang ini. Ya. Betul. Jangan kasih harga murah untuk ginjal dia. Ibu bersalah nanti. Ibu harus membayar secara patut dan kalau perlu lebih. Setahu saya ya, orang sampai memberikan ginjalnya itu mahal. Mahal. Bukan 2-3 juta, bukan puluhan juta, bisa ratusan juta. Oke, teruskan. Ya. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 66 tahun sudah. Maaf soal ibu tadi ya. Tetapi kalau dia memang memberi dengan sukacita dan rela, jangan membuat transaksional. Ya, teruskan. Pria 66 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak di DKI Jakarta dan merupakan jemaat GSKI Kelapa Gading. Ya. Luar biasa firman Tuhan yang Pak Eras sampaikan pagi ini di GSKI Rehoboth Gajah Mada, Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 8 pagi. Suami istri tidak boleh melakukan KDRT. Suami biasa melakukan KDRT dengan tangan. Istri biasa melakukan KDRT dengan mulut. Contoh KDRT yang dilakukan istri dengan mulut lucu banget. Terima kasih Pak Eras. Tuhan memberi kesehatan selalu untuk Pak Eras. Pengalaman-pengalaman pribadi yang Pak Eras sampaikan dalam khotbah selalu menarik bagi saya. Dalam khotbah di GSKI Rehoboth Pluit, Minggu 26 Mei 2024 jam setengah 10 pagi, Pak Eras cerita setelah menghadiri pernikahan seorang putra pendeta di Surabaya. Di dalam pesawat, seorang pemuda ganteng yang duduk di samping Pak Eras minta didoakan. Sebelumnya pemuda tersebut bertanya kepada Pak Eras, "Bapak penjabat atau pendeta?" Pak Eras berwibawa tetapi tidak menyeramkan bagi pemuda tersebut. Terima kasih sudah berbagi cerita atau pengalaman pribadi dalam khotbah-khotbah Bapak. Tuhan berikan kesehatan prima untuk Pak Eras. Aduh, luar biasa ya. Ini anak lucu pemuda ini. Ya, di samping saya. Bapak pendeta atau pejabat? Kenapa emangnya? Bapak berwibawa. Tapi akhirnya dia minta didoakan. Padahal orang udah pada berdiri di samping loh. Saya tetap doakan dia. Dan itu ada orang barat juga. Ada bule pas kami di kelas bisnis. Orang barat juga di situ, dia ngeliatin saya terus mendoakan. Terus waktu saya habis mendoakan, saya berdiri, dia senyum. Dia tahu, you are a pastor. Oke, teruskan. Oke, baik. Selanjutnya, dia seorang perempuan 46 tahun. Seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Jemaat online truth.id. Ya. Shalom tim Abam yang diberkati Tuhan dan Pak Eras yang selalu memberkati saya. Saya dan suami adalah anak paling miskin di antara keluarga kami masing-masing. Hari ini saya berkunjung ke rumah papa saya. Ketika mau pulang, papa memberiku uang sebesar 100.000. Saya menolak tapi papa memaksa. Akhirnya papa menjatuhkan uang itu di paha saya supaya saya mengambilnya. Sedih sekali hati ini, Pak. Karena saya belum bisa membalas jerih lelah orang tua yang membesarkan dan menyekolahkan saya. Sementara pembantu yang pernah tinggal di rumah papa, kalau datang dari kampung memberikan uang kepada papa, saya sangat sedih. Orang lain memberikan papa uang tapi saya tidak bisa memberikan. Malah saya yang diberi. Begitu juga pihak suami terhadap mertua.
Bapak Gembalaku, papa saya mungkin tidak lama lagi akan dipanggil pulang. Umurnya sudah 86 tahun. Apakah kira-kira papa akan diberikan kesempatan oleh bapak di surga untuk bisa melihat saya hidup bahagia dan punya materi meskipun tidak kaya? Setidaknya saya bisa meyakinkan papa dan mengatakan, ini anakmu, Pak. Keluargaku sudah hidup cukup berkecukupan dan bahagia bersama suami dan anak-anak. Apakah menurut terawangan bapak, saya dan suami akan dikasih kesempatan untuk membahagiakan orang tua dan mertua kami? Mohon topongan doa saya agar saya dan suami bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Mohon maaf bila kepanjangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini tinggalnya di mana ya? Nggak ada ya? Tidak disebutkan. Saya cuma mau mengingatkan kamu dan suamimu. Jadi orang itu harus rendah hati. Tuhan seringkali mencegah kita jatuh dalam dosa, merusak diri dan merusak orang lain dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan bahkan kekurangan. Karena kalau kita lebih, kita jadi sombong, semena-mena, sewenang-wenang kepada orang. Kamu kaya belum tentu kamu membahagiakan orang tua. Jadi sombong, memberi pun dengan kesombongan, dan orang tua nggak butuh itu. Waktu kamu cerita mama papamu memberi 100.000 di apa? Paha. Saya nyet hati saya. Saya nyet. Kenapa? Saya ingat saya memberi uang ke Stefani. Dia kadang-kadang bilang, Pap, ini terlalu banyak nih, Pap. Cukup segini enggak? Kamu pasti butuh lebih banyak. Lalu dia pernah berkata, Pap, sampai kapan ya saya tidak menyusahkan Papa? Sampai kapan saya menyusahkan Papa? Kapan saya tidak menyusahkan? Kamu tidak menyusahkan saya, nak. Papa bahagia bisa memberi ini asal kamu melayani Tuhan. Dan hidup kamu persembahkan untuk Tuhan. Saya percaya anak saya akan dicukupi Tuhan kalau dia rendah hati. Makanya saya nasihati dia. Harus rendah hati, peduli sesama. Boros untuk orang lain, saya senyum. Tidak apa-apa, nak, boros untuk orang lain. Uang yang Papa kasih selalu habis, mau berapapun. Tapi saya tahu dia boros untuk orang lain. Dan dia tidak menjadi sakit, tidak menjadi susah. Sakit juga sembuh. Anda harus jadi orang yang peduli sesama. Jangan pelit. Waktu kita miskin, kita seperti tidak akan pelit. Tidak akan sombong. Tidak akan semena-mena. Karena kita belum punya uang. Tapi ketika kita punya uang, kita lupa diri. Tahu maksud saya? Jadi sebagai bapak, saya bisa merasakan bapakmu. Terima anak 100.000. Saya terharu, saya membaca ini. Nyet hati saya. Saya punya perasaan ayah. Kalau saya jadi ayah kandungmu, saya akan berkata, nak, jangan sombong. Rendah hati, belajar tidak semena-mena dengan orang. Kamu pasti diberkati. Bukan uang yang Papa harapkan dari kamu, tapi perubahan hidupmu untuk menjadi orang yang suatu hari bersama Papa di surga. Oke? Maaf saya sedikit membuat kesaksian pribadi karena tidak ada yang muncul di kepala saya kecuali ini. Dan saya kira ini sangat kontekstual dengan masalah yang kamu hadapi. Orang tua tidak butuh uang dari kamu. Orang tua butuh kamu berubah dan bisa masuk kerajaan surga. Amin. Terus. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan, usia 46 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di Jawa Barat, dan merupakan jemaat GSKI Elim. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, izinkan saya menyaksikan kebaikan Tuhan melalui seminar Marriage Conference dengan topik Godly Marriage yang saya ikuti minggu lalu. Saya sangat-sangat diberkati. Jujur pada saat saya mengikuti seminar tersebut, saya berdoa kiranya hubungan saya dan suami dipulihkan karena saya sudah tidak bergairah lagi berhubungan dengan suami karena banyak luka akibat komunikasi kami yang buruk. Walaupun kelihatan dari luar kami baik-baik saja, namun sebenarnya bisa dikatakan hampir hancur, Pak. Ya, ini Marriage Conference kita adakan beberapa waktu. Ya. Minggu lalu ya, di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Terus. Puji Tuhan, pulang dari seminar kami berdua ngobrol yang sangat terbuka. Saling minta maaf dan komitmen untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tolong ingatkan kepada Pastor Stephen sama Stephen dan Reza.
untuk mengadakan lagi. Ya. Harus diadakan lagi 2-3 bulan ke depan. Ini rumah tangga harus dipulihkan. Terus Saat ini kami sudah rutin ikut doa pagi bersama dan mesbah keluarga. amin. Saya tadi berpikir hidup bersama dengan suami hanya sekedar bertahan saja. Aduh, Tapi tidak siap. kebetulan saya ikut seminar itu dan Tuhan yang akhirnya memulihkan. Kita harus bikin. Ya. Jangan ingetin ya. Terima kasih ya Pak. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam setiap pekerjaan pelayanan Bapak beserta tim untuk membawa setiap jiwa, setiap keluarga-keluarga kepada Bapak di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, ini saya kira ini kesaksian yang juga dimiliki oleh peserta lain. Karena waktu itu juga kita melihat bagaimana terjadi pelepasan ya. Dan Tuhan pasti menjamah ya. Oke. Ya. Luar biasa. Teruskan Pak Gren. Baik, selanjutnya seorang perempuan 26 tahun sudah menikah, tinggal di Sumatera Utara dan merupakan jemaat gereja beraliran karismatik. Shalom Pak Eras, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan penyertaan Tuhan. Begini Pak Pendeta, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani di sekolah minggu. Saat saya sedang mengajar sekolah minggu, ada seorang bapak memberi berkat dan memohon doa untuk keluarganya. Lalu saya memberi berkat itu ke Ibu Gembala Sidang, gereja, dan dia berkata, "Siapa yang memberi ini? Tidak ada namanya. Bagaimana cara mendoakannya?" Lalu saya jawab, "Karena kebetulan saya jemaat pindahan baru, saya tidak mengenal bapak tersebut." Setelah saya ceritakan kepada kedua orang tua saya menasihati saya seperti kesal, bahwa itu berkat Tuhan untuk saya, dan seharusnya saya mendoakan. Tidak perlu harus tahu dan kenal siapapun itu karena kita semua adalah anak Tuhan. Saya menjawab bahwa saya tidak tahu karena tatanan dalam melayani itu masih minim dalam pengetahuan kerohanian. Dan dibalik itu saya takut makan berkat orang. Pak Eras, karena itulah kenapa saya memberinya ke gembala gereja. Jika memang saya salah, harusnya gembala sidangnya juga salah. Kenapa dia tidak berkata pada saya, "Itu berkatmu, doakanlah." Malah menerima yang saya berikan. Yang saya... Ini orang baik, anak ini baik. Iya. Usia 26 tahun. Dia mestinya mendoakan saja. Dan saya salut ya, dia bisa memberikan ini kepada ibu gembalanya. Ya. Bagus ya. Salut ini. Terus yang saya tanya Pak Eras, bagaimana sebenarnya? Salahkah saya dalam keputusan itu? Roh Kudus bisa pimpin dia memberikan kepada ibu gembala bisa menilai orang ini bisa dipercayai. Iya. Dan uang itu belum tentu diambil ibu gembala, bisa diberikan ke gereja juga. Jadi kita juga nggak boleh memandang ibu gembala itu jahat, ya. Kalau uang itu kemudian diberikan ke anak ini nanti juga bisa merusak. Nanti lain waktu si anak guru sekolah minggu ini bisa berharap dapat penghasilan dari situ. Ini juga nggak mendidik. Tapi ibu gembala bisa berkata, "Terima kasih ya Kambai, nanti uang ini kita berikan untuk gereja." Gitu. Atau kalau ibu gembala lagi butuh duit, memang itu kan berkat Tuhan. Bapaknya yang ngomelin anak ini saya kira kurang bijak. Justru bersyukur punya anak sebegitu hebat ya. Berapa sih jumlahnya? Sampai miliar? Enggak, ratusan juta, enggak, puluhan juta, enggak. Saya nggak yakin, mungkin ratusan ribu aja. Apa artinya? Oke, teruskan. Supaya saya lebih paham ke depannya Pak, karena saya adalah orang yang terlalu takut memakai soal uang gereja. Oh, bagus sekali nak. Kita harus lebih takut kalau urusan duit dengan Tuhan itu. Saya juga takut. Jadi kalau ada orang beri saya uang pun kayak ada pistol di kepala saya. Wah, ini kalau saya tidak menggunakan, mati saya. Tidak menggunakan untuk Tuhan. Itu bagus. Ini jadi contoh buat kita semua. Ya, buat contoh. Saya sering begini dapat berkat. Saya kasih kepada Pak Kyong. Pak Kyong ini gereja. Pak Kyong sering kali masukin lagi di tas saya. Ini kan untuk Pak Eras untuk gereja. Saya kasih Pak Kyong taruh tas, saya diem. Lalu saya transfer uang ke gereja, sejumlah uang itu. Ya, nggak ada yang lihat, tapi Tuhan tahu. Kalau saya diem-diem, ya, enggak deh, teruskan. Oke. Teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria 50 tahun, duda dengan 1 anak di Jakarta, dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth MAG. Ya. Shalom, saya dulu beragama lain, dan saya taat dengan agama tersebut. Kemudian saya mengenal Tuhan Yesus dari doa pagi secara online. Jika saya meninggal dunia dan keluarga tidak mau urus, kemana harus minta bantu Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Dia belum Muslim ya? Iya. Ini ditelepon. Nanti akan pengurus harus telepon ya. Rehoboth akan menghubungi ya.
dan memberikan jaminan bahwa dia akan diurus gereja. Ya. Kalau dia nggak mampu, peti pun kita siapin. Ya, kebaktian kita adakan, ya, nggak usah bayar. Kalau di jemaat Rehoboth ya, Ya. oh jemaat Rehoboth ya. lagi. Kalau tidak mampu, gereja harus menyediakan peti dan lain-lain. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya ada seorang perempuan 24 tahun, janda di Jawa Barat. Ini Shalom. Muslim juga nih. Iya, Shalom Pak Era, sebelumnya saya dari agama lain Muslim. Puji Tuhan saya dipilih Tuhan Yesus untuk bisa mengikuti jalan lurusnya. Amin. Banyak yang mau saya ceritakan. Yang pertama tentang pernikahan saya yang terpaksa. Waktu itu saya dijodohkan oleh almarhum bapak saya. Singkat cerita, saya sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan itu dan bercerai di rumah tangga saya yang ke-6 bulan. Bulan ke-6 maksudnya. Bulan ke-6. Ya, Muslim maksudnya itu. Oke, terus? Lalu saya dekat dengan seorang pria yang umurnya jauh lebih tua dari saya. Kebetulan beliau Kristen. Kami sudah berkenalan sekitar 4 tahun, tapi jadi intens setelah saya bercerai. Beliau atasan saya di pabrik. Beliau berstatus duda, ditinggal meninggal oleh istrinya 8 tahun yang lalu, dan memiliki 2 orang anak laki-laki yang salah satunya seumuran dengan saya. Beliau baik, selalu ada di saat saya dalam keadaan susah. Beliau juga cukup dekat dengan almarhum bapak saya. Awal mula saya ingin masuk Kristen karena ingin bisa menikah dengan beliau. Di satu gereja GSKI. Ya, saya diajak beribadah di satu gereja GSKI. Di Bandung ya. Di Bandung. Setelah itu kami mengobrol dengan ibu dan bapak gembalanya dan menceritakan latar belakang saya. Puji Tuhan mereka sangat welcome, tidak dijudge, malah didukung kata bapak gembala waktu itu, biar waktu yang menjawab. Selama kamu yakin Tuhan Yesus juru selamat, teruslah di jalan itu. Setelah itu saya lebih mendalami lagi tentang Injil, saya cari tahu apa itu Tritunggal dan banyak lagi. Puji Tuhan semuanya bisa terjawab atas bantuan Bapak Gembala dan pria yang dekat dengan saya ini. Saat saya semangat-semangatnya mempelajari semua, tiba-tiba saya bingung gimana buat jelasin sama Bapak saya kalau saya mau pindah agama. Saya tidak mau melukai hati Bapak saya, tapi saya yakin dengan keyakinan saya bahwa benar Tuhan Yesus juru selamat. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana cara aku memberitahu orang tuaku tanpa melukai hatinya? Tolong beri jalan. Beberapa bulan setelah bapak saya meninggal di tanggal 22 April, saya terpuruk. Bahkan saya memiliki niatan untuk bunuh diri. Tapi puji Tuhan, saya selalu dikuatkan dan diberi nasihat oleh pria yang dekat dengan saya. Beliau bilang, Tuhan Yesus selalu menyertai saya dan akan selalu memelihara saya. Jangan khawatir dengan apa yang belum terjadi. Kebetulan saya yatim piatu dan anak tunggal. Keluarga ibu dan bapak pecah belah karena warisan. Bisa bilang saya sekarang sebatang kara. Sekarang ini, Pak. Puji Tuhan saya dikelilingi teman yang baik, bapak dan ibu gembala yang baik, diberi juga pasangan yang baik. Puji Tuhan anak-anak beliau juga sudah menerima saya dengan baik, Pak. Saya ingat lagi doa saya. Mungkin ini jawaban Tuhan Yesus atas doa saya. Setelah itu saya lebih menerima semuanya dan mengambil hikmahnya. Saya sudah yakin, sudah bulat, walaupun mungkin suatu hari nanti pria itu meninggalkan saya akan tetap memegang keyakinan saya kepada Tuhan Yesus. Saya berniat ingin dibaptis, Pak. Apakah sudah bisa? Mengingat saya baru mulai beribadah di saat bulan Januari. Kiranya Bapak bisa mendoakan saya agar saya tetap teguh memegang keyakinan ini, Pak. Doakan saya juga supaya kami bisa cepat melakukan pemberkatan. Mungkin itu saja, Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan Tuhan berkati. Ya, wanita ini harus dilindungi ya. Ya. Gembalanya di sana Pak Timotius Du, GSKI, apa New Life. New Life. Ini anak rohani saya yang baik ya. Dia jualan mie ayam untuk mencukupi kebutuhan pelayanan dan saya sudah datang dan mie ayamnya enak. Oke, nanti saya akan hubungi Pak Du untuk memberi perhatian khusus bagi wanita ini ya. Oke, teruskan. Baik. Masih dari seorang perempuan usia 37 tahun sudah menikah. Shalom Pak Pendeta, saya ingin bercerita. Sebenarnya saya sudah lama merasa lelah dengan kehidupan pernikahan saya ini. Kadang saya merasa tidak ada artinya di mata suami saya, Pak. Seperti dalam masalah keuangan. Dia suka sekali diam-diam mengirim uang kepada orang tuanya. Sedangkan saya tidak pernah mendapat uang bulanan, Pak. Bahkan jika saya meminta uang untuk orang tua saya, dia selalu slow response. Tidak seperti saat orang tuanya meminta uang, dia akan langsung memberikannya. Jika saya bertanya, pasti dia langsung marah dan langsung main tangan kepada saya, Pak. Padahal dia suka mendengar khotbah Bapak. Saya merasa sedih, kecewa, dan hancur, Pak. Jujur, saya bisa bertahan dengannya karena saya mempunyai anak. Saya mohon saran dari Bapak untuk menghadapinya. Terima kasih. Oke. Yang pertama, kamu jangan cerai.
kamu harus melihat anak, ya. Yang kedua, kamu harus berusaha untuk punya income sendiri. Saya tidak tahu anakmu usia berapa. Saya kira anakmu sekitar usia belasan tahun paling. Kamu pikir bagaimana punya usaha sendiri. Soal uang, suamimu tidak bisa diharapkan selain dia pelit terhadap kamu, dia juga tidak memberikan perhatian kepada keluarga kamu yang mestinya kamu harus balas kebaikan orang tua. Jadi dia nggak bisa diharapkan. Yang berikutnya, kamu jangan sekali-kali membicarakan mengenai masalah uang dengan dia. Kartu mati. Kalau sudah soal uang, kartu mati. Jangan bicara uang. Kamu paling bilang, Pap, ini untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Udah. Jangan bilang soal, kamu kirim uang ke Papa berapa? Kamu gaji berapa sebenarnya? Itu akan membuat dia murka. Jadi kamu tidak usah ikut-ikut. Saya ingatkan bahwa Tuhan bisa telanjangi dia nanti. Ya, kamu yang penting ikut Tuhan, dekat Tuhan, doa pagi bersama saya, Tuhan akan membuat pembelaan untuk kamu. Kamu coba usaha untuk punya penghasilan, dan Tuhan pasti memberkati kamu. Pasti Tuhan memberkati kamu, ya, supaya kamu bisa membalas kebaikan orang tuamu, sedangkan pasanganmu tidak peduli. Padahal mestinya baik pria maupun wanita memperhatikan mertua seperti orang tua sendiri. Karena pasangan hidup kita pernah dibesarkan oleh orang tuanya. Kalau saya pria, istri saya berapa harganya dibesarkan oleh orang tuanya, saya harus membayar. Sebaliknya kalau istri melihat mertuanya, berapa investasi mertua terhadap suami yang sudah jadi dokter misalnya, jadi pengusaha misalnya, dia harus balas kebaikan orang tua bersama-sama. Jadi kalau ada pria atau wanita yang tidak peduli mertua, dia sama juga tidak peduli orang tua. Dia itu jahat. Bukan jahat, jahat. Ya, tidak boleh begitu. Pecinta suara kebenaran, pecinta Abam, saya ingatkan, kamu tidak memperhatikan mertua, kamu berdosa kepada Tuhan. Tuhan akan membuat perhitungan kepada kamu, jangan main-main. Ya. Jadi kamu, saya yang bertanya ini, ya ibu ya masih usia 37 tahun ya. Kamu tenang saja, kamu lawan masalahmu dengan kesucian, Tuhan akan bela kamu. Pasti Tuhan akan tolong kamu. Jangan cerai, dia masih bisa berubah. Dia masih bisa berubah. Apalagi kalau dia mendengar khotbah saya, dia bisa berubah. Saya akan bicara lebih keras lagi nanti, untuk menantu-menantu. Ya. Mertua yang jahat pun masih harus dihormati, apalagi mertua yang tidak jahat. Oke, teruskan. Selanjutnya seorang perempuan usia 62 tahun, belum menikah di Banten. Pak Erastus yang dikasihi Tuhan Yesus dan guru rohaniku yang super galak, tapi mengajar dengan hati yang tulus untuk membawa kita semua ke langit baru bumi baru. Pak, saya ingin memberikan usul, bagaimana kalau dalam acara kebaktian, pengumuman, jangan diberikan di tengah-tengah pujian. Rasanya suasana sudah diangkat tiba-tiba turun lagi karena pengumuman. Maaf banget Pak, ini hanya usul jika berkenan. Ini kita sedang memang lagi dievaluasi ya. Selama ini kan tidak. Memang kami sedang evaluasi. Dan saya juga sudah merasakan beberapa keganjilan ya. Kalau setelah kebaktian, mungkin juga bisa. Nanti kita pikirkan. Terima kasih untuk usulan ini. Ya. Terus. Saya juga mau menanyakan sehubungan dengan usulan saya di Abam 1018 yang sudah Bapak tanggapi untuk saya share tentang metode Glenn Doman dari USA kepada siswa-siswa STT Ekumene untuk anak-anak PAUD, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Maaf Pak, Bapak bilang setuju dengan usulan saya dan akan ditindaklanjuti. Tapi sampai sekarang saya belum dihubungi. Namun dari tim admin Abam sudah di follow up kembali dan diberikan kepada bagian yang berwenang. Mungkin sibuk banget atau terlewat saking banyaknya yang harus ini mesti urusan sekolah. Ya. Bukan untuk ini. Oke, teruskan. Mohon jawabannya sekali lagi ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dengan kesehatan prima, karena saya dan teman-teman Abam masih sangat membutuhkan ajaran Bapak dan seluruh anggota keluarga. Dan salam terus semangat untuk tim Abam yang saya cintai. Yang pertama, saya akan melihat usulan Anda ini, metode dari Glenn Doman itu apa, saya harus jelas. Harus tahu dengan jelas. Lalu baru saya akan mengimplementasikan atau tidak. Untuk itu nanti Pak Glenn akan hubungi beliau dan minta
pola-polanya. Ya. Tidak bisa diberikan kepada ibu-ibu yang disebut ada satu ibu, ini bisa Bu Esther, ibu yang lain tidak bisa. Ini bukan urusan sekolah. Ya. Dia urusan orang stres, urusan pelepasan, tidak bisa urusan sekolah. Salah naruhnya kalau taruh di sini. Ya. Oke. Kamu aja, akhirin aja. Oke, Bapak Ibu, cukup saya kira di episode ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.